selamat pagi. Iya, terima kasih ya Pak untuk waktunya. Saya kan seperti yang sudah Bapak izinkan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi saat ini ada aktivitas di modul 3.1 di mana diminta untuk mewawancara Bapak Kepala Sekolah mengenai bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika menghadapi kasus-kasus di sekolah. Iya, baik. Yang ingin saya tanyakan hari ini itu mengenai dilema etika yang kasus-kasus anak-anak kita yang sering terjadi. Bagaimana caranya Bapak mengambil kebijakan sesuai dengan nilai kebajikan. Saya mulai boleh Pak Suki? Boleh, silakan. Iya, jadi selama ini kan di sekolah kita ada mengalami banyak kasus-kasus baik kepada anak-anak, pada dewan guru sendiri, semua warga sekolah. Menghadapi kasus-kasus demikian, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi apakah ini merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Jadi gini Bu Linda ya, selama kami diberi amanah menjadi kepala sekolah, jadi banyak sekali hal-hal yang kita temui di lapangan, baik itu kasus etika ya, etika dengan rujukan moral. Di dalam permasalahan ini ya, di etika itu kita dalam mengambil keputusan memang kadang-kadang kita kan agak ini, katakan agak sulit karena ada benturan-benturan yang akan kita lalui. Misalkan kita di sekolah kita ini kan banyak kasus, misalkan ada anak kita misalkan sudah mau ujian, tahu-tahu dia mendapat musibah yang tidak diinginkan, mungkin lost kontrol orang tua. Sementara dia tinggal mingguan lagi ya, bukan bulan, tinggal minggu, menghitung hari untuk mengikuti ujian, tahu-tahu ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Kayak kasus anak kita kelas 3 kemarin. Iya, ini namanya kasus ya dilema etika. Jadi etika ini ya, bagi kita sebagai pemangku kepala sekolah, memang itu tidak ada permasalahan bagi kita, tidak ada untungnya atau ruginya. Tapi karena ini adalah ada beban moral pada kita selaku orang tua di sekolah, maka kasus ini kan perlu penyelesaian. Nah, penyelesaian ya dengan kebijakan tentu saja akan mengorbankan ya, mungkin perasaan, mungkin rasa istilah moral gimana ya. Nah, belum ada kasus itu di sekolah ini, dan alhamdulillah ya, sebelum istilahnya kita menyelesaikan permasalahan itu, kita panggil dulu anak, kita cari fakta, karena ini kan baru isu masih bisa dibendung gitu. Jadi isu ini kita cari fakta kebenarannya. Kalau udah pasti peristiwa itu, maka kita panggil bermusyawarah ya, yang guru terakhir nanti rembukan dengan tim untuk mencari solusi bagaimana anak ini. Sebab kalau kita keluarkan, karena masa depan anak kita nggak tabu. Kita nggak tahu apakah ini nanti akan jadi pejabat, kita nggak tahu. Namanya itu kan musibah, mungkin di luar kontrol anak, di luar kesadaran anak, bisa terjadi. Selaku kita istilah manusia untuk punya kelemahan dan kelebihan. Nah, untuk penyelesaian tadi, setelah kita dapat fakta yang sebenarnya, kita urun rembuk dengan kawan-kawan, kita cari solusi, maka anak tersebut walaupun itu melanggar aturan ya, tapi karena kita untuk tidak istilahnya umum atau masyarakat tahu kebenaran itu, maka ini harus dirahasiakan. Nah, kita sama-sama dengan anak
keluarga sekolah tidak boleh membuka ini, karena anak ini kalau kita nggak jaga rahasianya, terbongkar nanti, nah jadi Iya, kasus. betul sekali, Pak. Kasus ini. Jadi gimana ketika berhadapan kasus anak yang mohon maaf ini Iya, hamil di luar nikah ya Pak betul. ya? Iya. Kita memang sangat sulit, itu adalah kasus dilema etika yang sangat sulit sekali ketika menghadapinya untuk mengambil keputusan, dan dimana Bapak sudah mengambil keputusan dengan langkah-langkah yaitu menentukan dulu dan Iya. mengajak kerjasama seluruh warga sekolah untuk sama-sama menjaga rahasia si anak ya Pak. Termasuk orang tua nih, Bu. Termasuk orang Nah, tua orang tua ya, yang betul dilibatkan. sekali. Nah, Iya, dilibatkan. Kemarin itu dipanggil orang tuanya juga ya. orang tua yang dipanggil, setelah tahu kebenarannya, Mhm. baru berembuk. Nah, setelahnya dapat kesepakatan, baru kita katakanlah mengunci, merahasiakan kasus ini supaya tidak keluar, karena kalau keluar mau tak mau. Nah, kita tahu itu salah, ya, kita tahu itu melanggar aturan yang ada, tapi demi masa depan anak, kita bicara pertimbangan misalnya anak. Kebaikan anak ya. Betul. Iya. Kalau kita keluarkan sementara dia tinggal 1 minggu lagi ujian, anak ini pasti dirugikan. Kasihan masa depannya Kasihan ya, masa Pak. depannya. Iya, benar. Karena banyak kejadian kita lihat di mass media itu, ya Bu. Kan anak ini setelah peristiwa yang terjadi itu, setelah mereka berperda, ternyata mereka bisa lanjut ke sekolah, Iya, benar. bisa ke paket, bisa ke swasta, dan jadi orang sukses banyak gitu. Iya, benar. Orang sukses. Saya juga sudah 3 tahun berjuang, harus Iya. tersia-siakan Betul. dalam beberapa minggu ya Pak. Sangat pengaruh untuk masa depannya. Betul, betul. Setelah mengambil keputusan itu kan ada keputusan yang diambil Pak dan sudah dialami yang Betul. terjadi. Menurut Bapak, apakah keputusan yang diambil saat itu, langkah-langkah yang dilakukan dan hasil keputusan yang sudah diambil itu sudah efektif belum Pak dari atau ada yang mungkin seandainya bisa diulang, saya harusnya mengambil keputusan ini, atau yang kemarin sudah cukup bagus, sudah cukup memuaskan menurut Iya. Pak Sukir? Alhamdulillah yang telah kita lakukan itu katakanlah efektif, ya, karena anak itu bisa terselamatkan dan sekarang bisa sukses dia. Sukses Ah, Pak. iya. Iya, benar sekali. Bisa sukses anak tersebut. Tak Jadi melanjutkan sekolah. temannya sekolah karena orang tuanya menyadari kekeliruan, mungkin kontrolnya kurang, ya, gimana menyelamatkan anak itu sehingga tetap melanjutkan sekolahnya. Bisa jadi pembelajaran juga buat Betul, semuanya ya Pak ya. semuanya. Oh, iya. Pada saat kejadian itu Pak, mungkin ada tantangan, ada pro dan kontra. Otomatis tidak semuanya suka dengan putusan Betul, yang betul. pasti ada pro dan kontranya. Itu bagaimana Pak Sukir menyikapinya Pak? Iya. Nah begini Bu, kita di sekolah itu kita ada tim. Kita ada tim, dari tim ini banyak sekali fungsinya. Bisa untuk menginvestigasi masalah, karena anak ini dulu kan awalnya kan pada saat sering pingsan. Oh iya. Jadi kita turunkan tim perempuan, coba ditanya ada apa sebenarnya. Setiap hari pingsan. Tapi kalau seorang perempuan kita bisa jujur. Iya. Ternyata permasalahannya ya namanya anak kan, kena korban penipuan lah katakanlah gitu. Nah, setelah istilahnya kita ambil keputusan, memang di satu sisi kita nih ada uas-uasnya Bu. Nah, ada uas-uasnya. Kalau ini bongkar, Iya. Bagaimana? ya gimana kita? Bagaimana apa yang akan kita Iya. rasakan? Tapi karena ini untuk kepentingan anak, apapun resiko kita siap. Sudah Sudah siap. Walaupun terpublis keluar, sudah Betul. siap dihadapi Sudah bersama. siap kita. Ya. Karena kalau kita nggak istilahnya siap itu pasti kita mengorbankan anak. Iya. Nah, pasti kita ya sudah keluar sesuai dengan aturan. Tapi Walaupun tidak sesuai dengan regulasi di sekolah Betul, ya Pak. betul. Karena ada rasa kasih sayang. ada rasa pada kasih sayang pada Iya. anak tadi. Ya. Karena di sekolah itu kita orang tua. Iya. Bagaimanapun doa kita, harapan kita anak ini berguna. Nah, bagi masyarakat, bangsa negara itu. Jadi kita nggak serta-merta langsung memutuskan saat itu, kita mengumpulkan datanya, kita proses lama Bu, nggak sekaligus begitu langsung enggak, ada prosesnya panjang, tahapannya Jadi apapun tantangannya siap. siap. Nah, Baik Pak. Selanjutnya ketika menemui kasus, bukan hanya kasus yang pada siswa kita itu,
ini ada kasus-kasus lain. Itu pemecahannya apakah Bapak ada jadwal khusus atau kita selesaikan hari ini? Kalau yang siswi tadi ada di tahapan-tahapan ya Pak. Iya, Kalau iya. kasus-kasus biasanya yang terjadi di sekolah Pak bagaimana? Sama Bu, setiap ada permasalahan kita kadang-kadang kan contoh lain, ada contoh lain ini anak berkelahi. Ya. Kita tidak langsung memutuskan hari itu, tapi kita cari faktanya dulu. Udah itu orang tua kita panggil dulu. Nah, biasa pengertian namanya anak dalam proses pendidikan. Di sekolah tanggung jawab kita, di luar tanggung jawab orang tua. Nah, jadi kalau ketemu fakta yang sebenarnya, nanti cari solusinya akan tepat. Nah, tapi kalau kita putuskan hari itu, nah bisa saja nanti ekornya ada ini. Nanti kita kumpulkan dulu, ada jeda. Cari kebenarannya dulu ya Pak. Kebenaran mungkin seminggu atau mungkin 3 hari. Ya, setelah dapat, nah, baru kita simpulkan. Mendapatkan kesimpulan untuk kasus tersebut ya Pak. Iya, udah spontan gitu. Iya. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih, Pak. Untuk faktor-faktor ya Pak, faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Bapak ketika pengambilan keputusan yang dirasa ini sangat membantu, faktor ini sangat membantu, bagaimana Pak? Ya, faktor-faktor kita ini berada dalam sebuah organisasi. Segala sesuatu, walaupun kita dituakan, nggak bisa sama gue ya. Harus ada terlibatan tim dan dewan guru. Kalau misalkan ini tim, mungkin seluruh guru kita libatkan. Tapi kalau misalkan mampu tim mengatasi, kita membentuk tim cukup untuk mengatasi itu. Dan kalau perlu orang tua kita libatkan. Nah, jadi banyak unsur yang terlibat untuk mengambil keputusan yang tepat. Karena kalau kita gegabah, nanti biasanya ada ekornya nih. Iya. Jadi di sini ada seperti kerjasama tim yang sangat Betul, membantu ya Pak ya, betul. membantu sebagai perpanjangan tangan. Betul, Dan timnya ini juga sesuai dengan kondisi permasalahannya. betul, Ya, apakah harus melibatkan dulu atau tim khusus inti saja. betul. Menarik sekali Pak Sukir. Sedikit lagi mungkin tambahan Pak. Iya. Adakah idola Pak Sukir yang terbayang-bayang? Saya Panggilan kepada teringat dengan siapa sosok yang sangat mempengaruhi Pak Sukir mengambil keputusan. Dan apakah kalau seandainya beliau menghadapi kasus seperti siswi kita tadi akan mengambil keputusan yang sama seperti itu yang Pak Sukir rasakan? Iya. Jadi selama kita tugas sudah 26 tahun ini Bu, sebelum jadi kepala sekolah, ada beberapa orang kepala yang telah memimpin kita. Iya. Mungkin lebih kurang itu 10 orang. Nah, ada satu yang mau saya letakkan. Kepala sekolah waktu itu almarhum Pak Yani. Jadi ada permasalahan tidak ada dengan anak, termasuk juga dengan dewan guru. Jadi dengan rapi penyelesaian itu tidak ada yang dirugikan, walaupun kadang-kadang itu melanggar regulasi yang ada. Tapi alhamdulillah apa yang terjadi permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik, bijak, tidak ada yang dirugikan, bahkan yang sudah mendapat katakan musibah, itu diuntungkan. Karena kita mikirkan orang, memikirkan yang anak kalau anak kan, kalau rekan yang mikirkan rekan kita tadi. Jadi seandainya Pak Mulyani dari almarhum, Pak Mulyani almarhum berada di posisi Bapak menghadapi kasus ini, apakah Bapak yakin kalau akan mengambil keputusan yang sama, memperjuangkan anak? Betul. Iya, semua memperjuangkan anak ya Pak ya. Ya menarik sekali, terima kasih Pak Sukir untuk waktunya hari ini. Saya sangat termotivasi, semoga kita semua bisa menjalankan tugas lebih baik. Amin ya. Sukses selalu Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama ya. Masih yang Bu Dinda. Ya, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Maaf sedikit mengganggu. Di sini saya ingin melakukan wawancara karena dari program pendidikan bergerak ini ada mengangkat dari mau tahu sudut pandang sekolah tidak menghadapi beberapa kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah ya Bu. Saya boleh mulai Bu Evi? Oh iya silakan. Iya. Baik. Selama ini kan ketika di sekolah Ibu mungkin menghadapi berbagai kasus baik itu tentang siswa,
sekolah ya Bu. Jadi kasus-kasus itu ada yang masuk ke rujukan moral dan ada juga yang berupa dilema. Kira-kira bagaimana cara Bu Evi mengidentifikasi tentang kasus tersebut? Untuk permasalahan moral etika, pengambilan keputusannya terlebih dahulu biasanya saya akan mengadakan sebuah pertemuan. Ya, artinya kita akan mengumpulkan seluruh guru suatu ruangan gitu ya. Kalau seandainya masalah apa yang terjadi di dalam sebuah permasalahan yang mungkin bisa menyebabkan saya akan berkoordinasi dulu dengan terhadap siswa yang bermasalah tersebut, mungkin dengan wali kelasnya dulu, kemudian dengan guru mata pelajaran, kemudian baru secara rapat keseluruhan. Itu yang pertama kali saya lakukan. Jadi ketika berhadapan dengan situasi pilihan yang sama-sama sulit, ada seperti musyawarah antar dewan guru terlebih dahulu untuk memecahkan Ya jelas. Baik. Kalau untuk selama ini ketika mengambil keputusan ada dua keputusan yang dulunya benar, karena kalau secara aturan mungkin benar, harus benar secara aturan, tapi secara kemanusiaan juga harus benar seperti itu yang biasanya dikenal dilema etika ya Bu ya. Jadi ketika Ibu berhadapan dengan kasus dilema etika ini, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan? Pertimbangannya seperti apa? Oke, baiklah. Biasanya saya kalau ada permasalahan seperti itu, saya akan selalu berkoordinasi dengan seluruh guru. Di guru itu saya panggil, kemudian kita masukkan pada satu forum rapat, jadi kita kasih tahu dengan guru, ini loh ada permasalahan. Ya, permasalahannya, misalnya ada sesuatu yang membuat saya itu menjadi ragu, seperti apa keputusan saya ambil. Maka saya akan meminta seluruh guru untuk berpendapat gimana anak ini sebenarnya. Sehingga keputusan itu tidak saya sendiri yang mengambil. Jadi saya tetap berkoordinasi dengan guru-guru semua. Jadi secara langsung, karena untuk sekolah yang saya pimpin itu kan gurunya nggak begitu banyak. Jadi saya tidak bisa mengambil langsung, oh anak ini harus seperti ini, oh anak ini seperti ini. Tidak. Jadi saya langsung pertemuan dengan guru wali kelasnya, kemudian guru mata pelajarnya, kemudian diambil gimana baiknya, yang mana buruknya. Kalau sana itu bisa kita bijak, ya kita bijaki bersama. Jadi ada kompromi, ada Ya, musyawarah antar guru. Mungkin bisa diceritakan ada kasus yang pernah terjadi selama ini? Ya, biasanya hal itu tuh biasa hal-hal seperti itu terjadi ketika kita rapat-rapat kenaikan kelas itu terjadi kayak gitu biasanya. Anak-anak yang mereka biasanya sering absen, itu kan biasanya kita di dalam dokumen itu sudah tertulis itu 80% kehadiran anak itu menjadi salah satu pola pemikiran untuk dinaikkan kelas. Sementara salah satu anak itu mungkin ada yang dia jarang masuk karena dia itu tadi mungkin pandangan matanya yang agak susah melihat tulisan, ya, sehingga sulit dia mengikuti pelajaran, menulis, untuk punya pertanyaan itu sulit. Tapi anaknya rajin datang sekolah gitu ya. Nah maka ya, mungkin untuk nilai itu ya nggak maksimal nilai yang dihasilkan oleh anak tersebut gitu. Jadi itu merupakan sebuah keputusan yang sulit juga. Kalau seandainya kita naikkan seperti ini, kalau tidak naikkan seperti ini, kan seperti itu. Jadi makanya bersama guru-guru kita mencari jalan keluar yang terbaik untuk anak ini seperti apa. Gitu. Kita tinggalkan atau kita naikkan, seperti itu. Jadi itu tadi. Jadi ada anak yang mungkin memiliki kebutuhan khusus ya Bu. Betul. Jadi matanya untuk sulit untuk menerima pelajaran, jadi ada pertimbangan khusus dari pihak sekolah itu. Iya. Nah, memang kita semua menyayangi anak kita ya. Betul. Iya. Jadi ketika prosedur yang Ibu jalankan itu, langkah-langkah prosedurnya ada musyawarah seperti itu. Jelas. Apakah itu sudah efektif selama ini yang dijalankan? Dirasa sudah efektif atau ada yang ingin diperbaiki? Sejauh ini yang saya rasakan itu sudah efektif karena saya untuk pengambilan keputusan saya tidak berpaku pada pendirian saya sendiri. Saya meminta kepada wali kelas mencari permasalahan anak itu tersebut apa sih. Mungkin pada saat itu kan kita tidak tahu kelemahan dia itu seperti itu, gitu. Sehingga nilainya itu rendah di bawah KKM, seperti itu. Kita kan tidak tahu, maka kita
kita gali dari wali kelas. Setelah kita gali wali kelas mendapatkan itu kan dari guru mata pelajaran. Maka kita gali dari seluruh guru mata pelajaran tadi. Nah setelah itu ya kita artinya menanyakan dengan anak tersebut permasalahannya itu seperti apa, kenapa nilai begini, belajar. Nah setelah itu ya mungkin ada anak itu akan mengatakan karena dia terkendala dengan penglihatan gitu kan, agak sama-sama kalau begini begitu. Jadi ya kita secara tak langsung ada juga unsur dengan anak ini ya timbul rasa iba, rasa sayang mungkin ya sebagai guru kayak itu. Gimana pun juga anak ini mereka sudah berusaha untuk datang ke sekolah itu aja udah cukup. Jadi pertimbangan utamanya yang ketika ibu-ibu mengambil keputusan, pertimbangan utamanya bagaimana Bu? Apakah karena kasihan atau karena harus menegakkan aturan? Biasanya yang lebih dominan itu mengambil keputusannya bagaimana Bu? Ada pertimbangan khususnya ya? Ya mungkin untuk hal-hal yang seperti ini meskipun kita sudah membuat aturan yang khusus dan itu tertulis di dokumen satu kita gitu ya, anak nilainya sekian atau apa gitu ya, tapi yang namanya aturan itu bisa kita evaluasi kembali, bisa kita revisi lagi, bisa kita gimana caranya agar hal-hal seperti itu tidak menjadi penghalang bagi anak-anak kita untuk lanjut ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah sementara secara kemanusiaan kita masih mempertimbangkan anak itu masih mau sekolah, anak itu masih mau belajar ya. Jadi kalau seandainya selagi mereka masih mau datang sekolah dan belajar, ya tetap akhirnya ya itu tadi keputusan yang kita ambil, itu kebijakan yang kita ambil itu kebijakan secara kemanusiaan itu tetap kita perhitungkan. Sesuai untuk kebaikan anak. Iya jelas itu untuk kebaikan anak. Ya. Kita nggak tahu nasibnya nanti seperti apa. Ya. Selanjutnya Bu, saya ingin bertanya ketika ibu menjalankan suatu keputusan, mengambil suatu keputusan pasti ada risikonya, pro kontranya. Kira-kira bagaimana cara ibu menghadapi tantangan-tantangan itu? Memang ada pro dan kontra itu biasanya ada dalam sebuah keputusan. Hanya saja bagaimana kita cara mengelola, menyampaikan kepada guru yang kontra terhadap keputusan itu tadi dengan alasan-alasan yang kuat, kemudian dengan memberikan beberapa alasan supaya dipahami oleh guru yang artinya mungkin dia tidak sependapat dengan keputusan yang diambil bersama tadi. Nah, karena kita dalam rapat yang sudah kita lakukan bersama itu sudah mengambil keputusan yang sama, maka untuk yang kontra tadi mau tak mau mereka harus tetap menurut kita, karena memang musyawarah itu seperti itu. Mana yang paling banyak tentunya yang kita ambil. Jadi sesuai hasil musyawarah ya. Sesuai dengan hasil musyawarah. Yang gurunya tadi yang suara legalitas harus mengikuti. Harus mengikuti, tapi kita tetap memberikan alasan yang logika terhadap mereka. Jadi sehingga tidak ada lagi pas sudah rapat ada bunyi-bunyi yang sumbang gitu. Selanjutnya Bu, apakah ibu ada jadwal khusus untuk perihal menghadapi problem-problem di sekolah seperti itu, atau tidak ada masalah yang harus diselesaikan? Ada khusus untuk Biasanya kalau seandainya untuk permasalahan anak, biasanya kita tuh ada sebuah pertemuan yang kita lakukan 2 minggu sekali. Namanya Greet and Meet. Jadi setiap 2 minggu sekali kita mengadakan meeting dengan guru habis upacara, kemudian kita kumpul di ruang guru, kemudian kita share, take and give dengan guru-guru kalau ada permasalahan-permasalahan yang menjadi dilema bagi guru-guru itu. Maka kita cari solusinya bersama-sama, tetap bersama-sama. Jadi ada khusus terjadwal. Iya, terjadwal itu. Mengangkat hal-hal yang ya, jadi ibarat itu evaluasi anak, evaluasi pembelajaran, evaluasi disiplin dan lain-lain setiap 2 minggu sekali. Ya Bu ya. Baik, yang saat ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu Evi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keputusan di DPD atau bisa membenarnya? Faktor-faktor itu biasanya memang bukan biasanya, pasti ada.
karena masukan-masukan itu datang dari secara tak langsung mereka berbicara bahwa anak ini seperti ini, bahwa anak seperti ini, gitu kan. Jadi ada juga yang melapor langsung kepada saya. Jadi itu merupakan pemikiran juga bagi saya untuk membuat sebuah keputusan, dan itu nanti yang akhirnya akan saya pertanyakan di pertemuan itu tadi. Jadi saya tidak mau berpikir sendiri dan membuat keputusan sendiri. Siapa itu Bu yang kira-kira yang paling sering? Biasanya itu yang sering berkoordinasi dengan saya itu bagian kesiswaan. Nah, bagian kesiswaan juga wakil kepala sekolah yang sering. Mungkin sedikit pertanyaan pamungkas Bu, adakah sosok idola Ibu yang selalu menjadi inspirasi ketika mengambil keputusan? Misalnya saya ingat guru saya dulu atau tokoh-tokoh yang terkenal yang menjadi inspirasi Ibu Evi untuk mengambil keputusan? Saya untuk tokoh-tokoh dalam mengambil keputusan itu karena saya kurang begitu membaca. Hanya saja ketika saya berpengalaman dalam proses belajar saya, ada seorang yang selalu memuji saya ketika saya menjadi seorang guru dan sampai pada batas menjadi kepala sekolah. Jadi saya tetap belajar dengan beliau. Itu dulu bukan mantan ya, dulu dia kepala sekolah saya dulu. Itu artinya ketika saya jadi guru dia kepala sekolahnya. Di setiap ada permasalahan saya atau resah yang saya pikirkan, saya selalu berkoordinasi dengan beliau. Makanya saya bilang itu guru besar saya. Nanti kalau ketemu, wah guru besar gitu. Karena memang saya tahu gitu. Karena dengan beliau lah saya selalu berusaha belajar. Jadi kalau seandainya Ibu Evi mengambil suatu keputusan, kira-kira guru besarnya tadi sesuai tidak dengan keputusan yang Ibu Evi ambil? Ya selama ini alhamdulillah sejalan dengan pola pikir saya. Makanya saya tuh artinya selalu berkoordinasi karena pikiran saya itu sejalan dengan dia. Apa yang saya pikirkan itu seperti itulah pemikiran dia. Hanya saja dia menambahkan begini. Jadi artinya dia memperkuat saya. Baik, menarik sekali diskusi kita hari ini Bu Evi. Terima kasih untuk waktunya, sukses selalu. Semoga kita bisa menjadi yang selalu membanggakan untuk sekolah. Oke, terima kasih Linda, sama-sama ya. Selamat siang Pak Soeharto. Selamat siang Bu Linda. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini Pak. Saya di sini ada tugas dari pendidikan calon guru penggerak ini, di mana kami mewawancarai kepala sekolah untuk bertanya tentang ketika kepala sekolah melakukan pengambilan keputusan yang pertimbangan-pertimbangannya seperti apa Pak, seperti itu. Jadi di sini yang kita akan bicarakan tentang ketika kepala sekolah menghadapi masalah etika atau rujukan moral seperti itu. Tahapan-tahapan biasanya yang dilakukan seperti apa? Saya langsung saja ya Pak. Selama ini kan di sekolah banyak dihadapi berbagai macam kasus, terutama katakanlah anak kita tentang para guru atau berbagai kasus warga sekolah. Jadi di kasus itu ada dibedakan dalam bentuk dilema etika atau rujukan moral. Kira-kira Bapak mengidentifikasi itu, oh iya ini adalah dilema etika, ini adalah rujukan moral. Kira-kira bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi tersebut? Iya, terima kasih Bu Linda. Kalau untuk masalah kasus di sekolah memang benar, dan biasanya kami di sekolah itu ada tim khusus yang menangani untuk permasalahan kasus-kasus ini. Jadi di dalam tim itu nanti akan membahas dan menggolongkan, katakanlah mengidentifikasi, oh ini ternyata bagian yang berkaitan dengan dilema etika, dilema etika dan ada dilema moral. Jadi kami mengidentifikasi itu biasanya dalam tim khusus ya Pak, seperti itu. Jadi ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang menyangkut yang dilema etika, itu seperti itu benar, dan sama lagi bedanya juga ya kita benar ya Pak ya, itu mengandung nilai kebijakan. Jadi bagaimana Bapak keputusan ketika berhadapan dengan kasus yang lalu benar itu Pak terjadi melakukan? Iya, karena kami itu ada dalam satu tim, biasanya kami untuk satu kasus yang katakanlah membutuhkan keputusan yang
tidak sembarangan, maka kasus tersebut akan kami bedah dalam satu tim itu, dan di sana nanti akan mengambil opsi-opsi keputusan-keputusan apa yang akan dilakukan dengan melihat dampak-dampak negatif dan positifnya nanti. Nah, jadi tidak semerta-merta misalnya ketika ada kasus kemudian langsung diambil keputusan, tidak, tetapi dilakukan pengkajian kembali terhadap kasus tersebut. Jadi Bapak melakukan langkah yang pertama komunikasi dulu dengan Betul, timnya ya Pak ya. Mungkin ada contoh konkretnya Pak? Contoh supaya konkret, bisa lebih misalnya jelas. kemarin itu untuk siswa kami itu kalau untuk masalah pelanggaran tata tertib sekolah katakanlah itu sebenarnya untuk sistem kesekoran, ketika skor itu sudah tercapai maka ini suatu dilema sebenarnya untuk katakanlah mengeluarkan siswa atau istilahnya menyetop katakan karena kasusnya sudah lumayan besar. Nah, iya banyak tercatat kasusnya sudah banyak, maka ini dilakukan penanganan secara khusus di dalam tim tersebut. Tim ini terdiri atas kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kesiswaan juga, dan ada guru BK. Termasuk juga di situ ada orang tua siswa. Nah, dari kasus yang sudah ada tersebut, maka dilakukan rapat khusus dalam tim dan mencari keputusan yang terbaik. Dan ternyata tidak sampai gitu mengeluarkan siswa itu. Oh iya, keputusan akhirnya. Ya, keputusan akhir itu masih memikirkan anak ya pastinya. Mempertahankan anak. Mempertahankan. Tetapi dengan mungkin ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan supaya katakanlah kejadian itu iya. Baik. Ya memang kita harus berpihak pada anak ya Pak apapun keputusannya. Jadi selama ini setelah menjalankan seperti tadi menggunakan tim itu sudah dijalankan menurut Pak Suarsa apakah itu sudah efektif atau bagaimana Pak untuk prosesnya yang selama ini dijalankan? Ya, kalau untuk pelaksanaan selama ini kan sudah kami lakukan, kemudian selalu kami evaluasi kira-kira apa kekurangan, apa kelemahannya, kemudian apa kelebihannya terhadap pengambilan keputusan di dalam dilakukan secara kolaborasi atau secara rapat ini. Kalau menurut saya itu memang saat ini itu adalah metode yang tepat untuk yang dilakukan dalam metode yang efektif yang dilakukan untuk dalam pengambilan keputusan. Karena walaupun posisi kepala sekolah katakanlah di situ dikatakan pemimpin, tapi kepala sekolah juga harus mendengar apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kerjanya. Karena kita di situ posisi sebagai manajer, maka informasi atau masukan dari rekan-rekan itu sangat penting. Jadi bukan keputusan langsung dari kepala. Jadi tidak mutlak ya Pak, dari kepala langsung ada pertimbangan sebenarnya dari rekan-rekan yang ada di sekolah juga. Baik, ketika keputusan sudah diambil, sudah ada finalnya, pasti ada tantangan-tantangan yang Pak Suarsa rasakan. Kira-kira bagaimana Pak Suarsa mensiasati, kan tidak semuanya pro, pasti ada yang kontra, ada yang kurang sependapat dengan keputusan yang sudah ditetapkan. Jadi bagaimana mensiasati untuk kedepannya supaya keputusannya bisa tetap dijalankan? Tim tadi kan tidak semua guru itu masuk dalam tim tersebut. Nah, kemudian ketika keputusan itu sudah dilihat dampak positif dan negatifnya lebih banyak kemananya, maka keputusan itu akan disampaikan kepada seluruh anggota yang ada di sekolah tersebut. Nah, ketika keputusan sudah ada, memang betul ada yang pro dan kontra terhadap keputusan yang sudah kita ambil. Nah, karena ini tadi sudah merupakan keputusan yang diwakili secara bersama dalam satu tim, maka kita anggap itu adalah keputusan yang mutlak harus kita laksanakan di sekolah tersebut. Ketika ada pro dan kontra, maka kita harus berusaha menjelaskan sedetil mungkin dan sebaik mungkin kepada yang kontra, katakanlah yang pastilah yang kontra. Biasanya dari pihak mana Pak itu? Nah, untuk tim yang menjadi tantangan terbesar. Tantangan terbesar itu biasanya dari Dewan Guru ada, gitu kan, kemudian dari luar juga ada pihak-pihak orang tua murid kadang itu menanyakan dengan keputusan itu terkadang ada. Nah, oleh karena itu kita harus menjelaskan secara detail dengan pihak-pihak yang kontra itu. Ketika kita sudah jelaskan yang baik, ternyata mereka juga menerima. Walaupun tadi awalnya mereka itu sepertinya tidak mau menerima, tapi dengan penjelasan yang kita lakukan, mereka akhirnya bisa. Jadi seperti ada pendekatan khusus bagi yang merasa kontra itu. Kalau dari Dewan Guru mungkin akan dipanggil secara khusus untuk menjelaskan lebih detail seperti itu ya Pak ya. Menarik sekali Pak. Kira-kira
Ada jadwal khusus tidak atau bagaimana ketika Pak Suarsa menemukan masalah, apakah langsung diselesaikan saat ini saja atau nanti dulu kita lihat dulu faktanya bagaimana atau bagaimana? Ya. Kalau untuk permasalahan, misalkan permasalahan tersebut membutuhkan keputusan yang cepat, maka ini akan segera diambil dengan melalui komunikasi kita atau kolaborasi kita. Tapi kalau itu keputusannya katakanlah masih bisa dilakukan pengkajian, kemudian istilahnya melihat kembali apa yang memang menjadi masalah tersebut, maka itu bisa dilakukan dengan rentang waktu. Ada proses penyelidikannya Ya. dulu. Oh, iya. Kalau selama ini Pak Suarsa dalam mengambil keputusan pasti ada yang panutan lah istilahnya yang didolangkan. Kira-kira sebatas mana panutan itu mempengaruhi Bapak? Apakah ya saya biasanya sesuai panutan saya seperti ini? Kalau dilihat dari usia ya Bu Linda, karena di sekolah itu masih banyak sekali guru-guru yang senior, bahkan juga ada yang sudah pernah menjabat kepala sekolah sampai 3 periode katakanlah. Dan ini selalu menjadi tempat saya untuk meminta pendapat, masukan dari beliau, meminta wejangan katakanlah dari beliau untuk mengambil keputusan terhadap masalah itu nanti akan didiskusikan dalam satu kelompok atau kelompok. Jadi ya saya tidak menutup istilahnya bahwa saya itu memiliki kekurangan. Yang pasti dengan guru senior saya lebih banyak berbicara, berkomunikasi untuk menggali kira-kira keputusan yang tepat nantinya apa yang akan saya ambil. Dari senior-senior Ya, yang juga di sekolah juga ya. Ya. Baik, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Suarsa dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktor yang mempermudah untuk menentukan pilihan ketika menemukan kasus di negara kita ini. Kalau untuk masalah apa sih sebenarnya yang bisa mempermudah saya? Karena ini tadi Bu Linda, kita itu di dalam tim itu kan ada guru seniornya, ada wakil kepala, ada guru BK-nya juga yang membidangi karena masalah ini. Jadi mereka selalu memberikan masukan itu saya rasa pas gitu, tepat. Jadi ini nampaknya lebih mudah bagi saya untuk memberikan keputusan karena masukan dari beberapa orang itu sudah memberikan gambaran bagi saya. Baik, benar sekali ya Pak untuk pembicaraan hari ini. Jadi memang itu juga sama untuk kebaikan anak-anak kita semua. Tidak bisa dengan kepala sekolah sendiri. Iya benar sekali ya Pak. Terima kasih Pak Suarsa untuk waktunya. Sama-sama.